Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Maulana Ridwan dengan NPM 23646038. Saya akan melanjutkan paparan kuliah kerja nyata. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Dr. Efriani Sumasuti. Saya akan menjelaskan kuliah kerja nyata dengan judul Digital Tourism dalam Menarik Wisatawan. Pariwisata yang pertama yaitu penggunaan teknologi informasi adalah beraneka ragam. Setiap pulau yang ada di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang menjadi destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan objek wisata di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia internasional, seperti dilansir dari media travel internasional asal Inggris. Roguid menempatkan Indonesia pada posisi ke-6 sebagai salah satu dari 20 negara terindah di dunia. Digital tourism atau e-tourism ini adalah salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism ini tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebarkan keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Bisa dibilang tren digital tourism ini tentu akan menjadi lompatan besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebab digital tourism secara tidak langsung membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu digital tourism ini tentu bukan hal yang sulit karena gaya hidup masyarakat cenderung cepat dan bersentuhan langsung dengan internet. Bukan hanya itu saja, saat ini tren pariwisata juga mulai bergeser ke arah digital. Salah satu buktinya terlihat dari aktivitas wisatawan yang mulai merencanakan perjalanan pre on post journey, hampir seluruhnya dilakukan secara digital. Menariknya lagi, ternyata perkembangan teknologi saat ini menjadi industri pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang mengalami digitalisasi dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, promosi diperlukan karena dari proses promosi tersebut dapat terjadi peningkatan minat dan daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kegiatan promosi yang memanfaatkan teknologi internet sering disebut dengan e-tourism, yang merupakan cara untuk mempromosikan pariwisata dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. E-tourism adalah proses pemanfaatan teknologi dalam menyampaikan informasi dan komunikasi guna meningkatkan minat pengunjung dengan adanya layanan kepada konsumen dalam bentuk media yang mudah diakses. Penelitian lainnya menyatakan bahwa e-tourism adalah teknologi informasi yang digunakan dalam menerapkan promosi pariwisata untuk lebih mempermudah proses pengaksesan informasi. Strategi digital tourism. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Kemenparekraf atau Bappekraf, sudah mulai melakukan berbagai persiapan secara matang. Layanan internet dan e-wifi merupakan akses utama yang mendukung digital tourism ini. Kemenparekraf atau Bappekraf telah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika atau TIK, terutama di 5 destinasi super prioritas atau DSP dan desa wisata di Indonesia. Diharapkan di signal coverage dapat lebih memadai di seluruh daerah hingga pelosok, bukan hanya untuk menunjang digital tourism, meningkatkan layanan internet sekaligus mengoptimalkan perkembangan tren wisata digital di Indonesia. Selanjutnya yaitu menggali informasi tourism. Platform media sosial memiliki peranan yang cukup kuat untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Oleh karena itu, membuat spot-spot wisata Instagramable
menjadi salah satu strategi mempromosikan tempat wisata secara gratis agar dapat meningkatkan wisatawan. Karena semua serba digital, tentu harus dibarengi dengan kemudahan akses wisatawan untuk menuju lokasi wisata, mulai dari memesan tiket perjalanan, memilih transportasi, menentukan akomodasi, hingga mencari informasi tentang destinasi wisata yang dituju. Semua bisa dilakukan lewat smartphone. Bukan hanya itu saja, saat ini semua dituntut untuk serba cepat, mudah, dan aman, termasuk soal pembayaran. Maka dari itu, telah banyak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang beralih ke sistem pembayaran cashless environment atau pembayaran digital menggunakan QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Selanjutnya yaitu pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata sangat ditentukan oleh peran pemasaran pariwisata. Salah satu faktor dalam pemasaran pariwisata yang efektif adalah menggunakan branding. Branding yang baik adalah memilih jenis aktivitas merek yang disesuaikan dengan pencapaian nilai merek dalam nilai itu sendiri. Peran multimedia dari jaringan teknologi informasi sangat penting dalam mendukung city branding dalam strategi pengembangan pemasaran. Hal itu dapat menciptakan kepercayaan publik dan konsep positioning dengan percaya diri pada suatu produk yang ditawarkan. Sedangkan branding pariwisata ditentukan oleh kondisi nyata. Selanjutnya yaitu saya akan membahas fakta menarik. Aset pariwisata harus diberdayakan untuk promosi pengembangan industri pariwisata 4.0 yang berkelanjutan di Indonesia. Stakeholder pariwisata harus mendukung dan menerapkan konsep branding yang lebih kritis, menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah layanan wisata yang sesuai dengan branding pesona Indonesia. Isu-isu penting dibuat dari kehidupan para wisatawan dan pola pikir individu atau kelompok yang dapat berbeda dan berubah setiap hari. Sebagai penentu pengembangan pariwisata di Indonesia, masyarakat di setiap daerah perlu menyesuaikan industri pariwisata sesuai slogan brandingnya masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas wisata digital atau digital tourism di Semarang. Yang pertama yaitu ada Kampung Pelangi Semarang. Kampung Pelangi merupakan hasil upaya penataan yang dilakukan sejak April tahun 2017 dengan cara mengecat ratusan rumah. Ya. Slide-nya tidak berpindah. Oh, sebentar Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Mas. Baik, saya akan melanjutkan yaitu wisata digital di Semarang. Yang pertama yaitu ada Kampung Pelangi Semarang. Kampung Pelangi Semarang ini merupakan upaya penataan Kampung Pelangi dimulai pada tahun 2017 bulan April dengan cara mengecat ratusan rumah dengan warna berbeda. Usai direvitalisasi, Kampung Pelangi menjadi destinasi wisata sekaligus ikon baru kota Semarang. Terdapat berbagai kunjungan resmi ke lokasi ini, termasuk pernah dikunjungi sejumlah duta besar negara Uni Eropa. Ini adalah beberapa foto dan spot-spot foto di Kampung Pelangi Semarang yang instagramable, sehingga cocok untuk diupload di media sosial. Selanjutnya yaitu ada Desa Kandri. Hasil dari jatengprof.go.id ada berita setelah Kampung Pelangi, Wali Kota Hendri garap Desa Kandri jadi wisata digital. Wisata digital yang dimaksud Wali Kota Semarang, Bapak Indi adalah sebuah wisata yang menawarkan daya tarik digital bagi wisatawan yang berkunjung. Wisata digital ini juga sering disebut sebagai wisata swafoto
karena menawarkan suasana yang menarik untuk diunggah ke sosial media. Contohnya yaitu Desa Kandri ini. Terima kasih, itulah beberapa penjelasan mengenai digital tourism untuk dalam menarik wisatawan. Apakah dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan ataupun saran? Saya persilakan. Permisi Mas, saya izin bertanya. Ya, baik. Dari Bapak siapa? Bapak Andri, Baik. saya ingin bertanya mengenai keuntungan dari e-tourism itu apa ya? Keuntungan dari e-tourism melalui adanya e-tourism ini banyak keuntungan-keuntungan. Misalnya dapat dikembangkan, dan saya telah membaca sebelumnya, e-tourism ini dikembangkan oleh lulusan jurusan informatika. Maka konsumen sekarang ini dengan mudah bisa merencanakan serta melakukan penghitungan yang tepat untuk memperoleh paket liburannya. Hal tersebut dikarenakan konsumen dunia pariwisata bisa mengetahui kepastian biaya yang dikeluarkan untuk satu perjalanan. Dengan adanya informasi yang komprehensif mengenai jarak untuk ke lokasi wisata dan juga jarak perjalanannya, maka bisa mempermudah wisatawan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke lokasi wisata yang dituju. Karenanya, sekarang ini jarak tidak lagi menjadi masalah yang signifikan dalam penyampaian informasi kepada para wisatawan. Dan digital dan e-tourism ini bisa digunakan untuk calon wisatawan mengetahui lokasinya itu layak atau menarik untuk dikunjungi. Itulah beberapa keuntungan dari penggunaan e-tourism ini, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Jika tidak ada pertanyaan ataupun saran, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan untuk paparan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.